Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning viewers, I am Alam Surya Huda. I am from Group 3, 11, 12, Science 3. Today on Tuesday, 19 November 2019, happy gathering with us in Breaking News, which will provide you to be real news and which is taken factually and actually. At Men2 Tasikmalaya City, fingerprint attendance was held. Many students complained about it. So, the fingerprint attendance? Selamat siang, pemirsa, kembali lagi dengan saya Muhammad Gani Gunawan di acara Sekilas Info. Kami akan membahas tentang masalah fingerprint. Pro kontra di antara para siswa membuat kasus ini semakin menghangat. Kita akan mencari siswa-siswa yang kita akan gali pendapat mereka tentang masalah fingerprint tersebut. Mari. Ya. Boleh minta waktunya? Kami dari Sekilas Info akan sedikit menggali informasi dari Anda. Bagaimana tanggapan Anda mengenai fingerprint yang sistemnya ini sudah uruf gitu, sudah ada di Mandua Kota Tasikmalaya tentang absensi online. Sebetulnya untuk diri saya pribadi agak kontra ya. Kenapa saya katakan kontra? Yang pertama, fingerprint datang itu bayar 200.000 satu bulan hanya untuk absensi saja. Perlu diingat yang masuk ke sekolah ini bukan hanya orang-orang yang mampu, tapi golongan menengah ke bawah. Otomatis mereka agak kesulitan ya untuk bayar SPP sudah lagi, apalagi ditambah lagi dengan masalah ini. Tapi ya saya gali sisi positifnya ada bagus, peningkatan akreditasi. Tapi sebagian besar untuk masalah fingerprint ini saya cukup sangat kontra. Tadi saja saya ketika mengetes absen di sana agak gagal juga. Kenapa? Padahal sudah membayar. Kadang-kadang juga seperti itu. Kadang-kadang saya berikan tanggapan kepada orang tua saya, apakah SMS masuk setiap hari? Buktinya tidak. SMS yang harusnya setiap hari masuk itu kadang-kadang 3 hari sekali, gitu, banyak gitu. Itu sangat menurut saya agak kurang setuju gitu. Sekolah menuntut kita untuk disiplin terhadap absensi, sedangkan absensi sendiri tidak diurus dengan baik. Itu saya sangat. Jadi pendapat Anda ini apakah harus dipertahankan absensi berbasis online tersebut atau tidak? Menurut saya lebih baik dihilangkan saja. Tapi apabila jika dipertahankan, tolonglah dalam segi anggaran dan juga dalam segi pengelolaan dievaluasikan. Menurut Anda sistem ini sudah berlaku secara menyeluruh dan sudah pilitkah sistem ini? Oh jelas, sangat di sekolah ini juga banyak sekali yang menggunakan ini, bahkan tidak sesuai ya, guru juga menggunakan. Tapi perlu diingat, kita perlu belajar sejarah bahwa dulu saja tidak menggunakan fingerprint, guru siswa datang disiplin kok. Disiplin itu bukan atas nama hanya untuk menempelkan jari pada mesin, tapi disiplin itu dalam hati kita. Apabila hati dan juga jiwa kita sudah disiplin, tanpa mesin pun kita hidup. Jadi saran atau kritik Anda? Saran saya, kita juga tidak boleh ketinggalan zaman ya. Silakan saja kita berbau dengan teknologi dengan menggunakan disiplin, tapi tolong yang mengelola dan juga yang mengatur administrasinya dievaluasi dan juga diperbaiki supaya memberikan kenyamanan baik yang mengadakan dan juga bagi kita. Oke pemirsa, itulah sedikit informasi dari salah satu siswa Mandua Kota Tasikmalaya tentang sistem absensi berbasis online fingerprint. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada. Oke, kembali lagi dengan saya Muhammad Gani Gunawan di acara Sekilas Info Mandua Kota Tasikmalaya. Tadi sudah ada beberapa siswa yang telah memberikan informasi. Sekarang kita cari lagi ya untuk lebih memperkuat argumentasi tentang perlu sih atau enggak perlu sih tentang sistem absensi online berbasis fingerprint tersebut. Mari.
Assalamualaikum. Selamat siang teh. Anu boleh minta waktunya teh? Oke pemirsa. Kan sekolah Mandua Kota Tasikmalaya ini menerapkan sistem berbasis online, berbasis fingerprint. Menurut Yohanan Andreda juga sebagai siswa perlu tidak sistem absensi online berbasis fingerprint ini? Menurut pendapat saya, dengan diadakannya fingerprint di Mandua Kota Tasikmalaya ini, saya sangat setuju sekali. Karena mengapa? Karena yang pertama, waktu menjadi lebih efisien, menjadi lebih kondusif. Kemudian siswa juga melatih kedisiplinan dalam hal waktu. Nah, selain itu juga manfaat dari diadakannya fingerprint berbasis online, orang tua itu bisa mengetahui apakah siswa itu masuk atau tidak ke sekolahnya. Juga orang tua mengetahui kapan waktunya pulang siswa, apakah sore atau malam. Mungkin hanya itu yang dapat saya Mungkin ada beberapa kasus gitu kayak yang si anak itu pinjar tetapi dia tidak masuk ke kelas. Menurut tanggapan Teteh itu apakah kesalahan daripada absensi berbasis online tersebut ataukah pihak lain yang salah? Kalau menurut saya itu kesalahan dari siswanya, karena kan aturan di sekolah Mandua Kota Tasikmalaya ini adalah dengan adanya fingerprint. Dengan adanya fingerprint ini, otomatis siswa hadir di sekolah. Kalau misalnya siswa tidak melaksanakan fingerprint, otomatis siswa tersebut tidak masuk sekolah. Kritik dan saran Teteh terhadap sistem absensi berbasis online? Kalau menurut saya sih untuk saran, memang lebih baik diadakan. Soalnya yang pertama tadi saya sudah jelaskan untuk lebih mengefisienkan waktu dan melatih kedisiplinan siswa. Jadi siswa itu lebih tepat waktu datang ke sekolahnya, tidak terlambat ataupun tidak kesiangan. Terima kasih Teh atas waktunya. Ya, seperti itu ya untuk informasi yang digali. Ada pihak yang pro, ada juga pihak yang kontra. Mungkin kita kembali lagi kepada apa yang telah tadi disampaikan, bahwa yang pro itu melihat kedisiplinan yang diunggulkan. Begitu pula yang kontra tentang bagaimana sih sepilot apa ataukah semampu apa orang tua dalam membayar uang fingerprint tersebut. Saya kembalikan kepada yang studio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Gani Gunawan di acara seputar berita Mandua Kota Tasikmalaya. Kemarin kan kita sudah mewawancarai sebagian siswa gitu, dan berbagai pendapat mereka, ada yang pro, ada yang kontra. Dan sekarang kita akan mewawancarai langsung kepada Bapak yang telah bertugas di bagian absensi berbasis online fingerprint. Mari. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Boleh minta waktunya Pak? Ya, enggak, silakan. Saya dari seputar berita Mandua Kota Tasikmalaya ingin meminta pendapat Bapak gitu tentang absensi berbasis online atau fingerprint ya Pak. Ya. Dari awal mula sejarah sampai pilot atau tidaknya sistem berbasis online tersebut. Gitu Pak. Validnya maksudnya minta informasi sedikitnya. Maksudnya sesuai tidak dengan keamanan yang telah tercantum atau sebagainya gitu. Meminta informasi dari Bapak. Mengenai fingerprint ya. Iya. Mengenai fingerprint. Awalnya itu fingerprint dari sudah 3 tahun yang berjalan kurang lebih. Itu menggunakan SMS fingerprint ya. Kemudian di tahun ajaran sekarang 2019 sampai 2020 itu fingerprint menggunakan SMS itu sudah tidak bisa digunakan. Kenapa? Karena ada aturan dari Kominfo mengenai SMS Blast bahwa dalam satu waktu gitu ya, itu tidak bisa mengirimkan SMS lebih dari 150
SMS ya, lebih dari 150 SMS. Kemudian kita ganti dari SMS menuju berbasis Android gitu ya. Sebelumnya kita sudah usahakan menggunakan WhatsApp ya, tapi tidak bisa tetap. Itu tidak bisa karena dalam program WhatsApp itu tidak ada APK ya, tidak ada aplikasi yang atau protokol yang bisa menyambungkan antara absensi dengan WhatsApp yang tidak bisa. Tidak seperti SMS. Nah kemudian kita coba dengan dengan Android ya. Kita buat menggunakan atau melalui pihak ketiga. Ada perusahaan yang bisa membuat aplikasi, ya aplikasi. Kemudian dibuatkan aplikasi gitu ya, aplikasi yang namanya aplikasi Mandu Kotas, membuat kota Tasik Malaya. Dan sekarang udah selesai, memang ada prosesnya ya, dan sekarang sudah ada di Play Store gitu ya. Memang Bapak hanya teknis saja, mengenai fingerprint ini ya, hanya teknis saja. Nah itu mungkin yang telah tadi disimpulkan bahwa kenapa SMS ditutup atau sistem berbasis Android ini mulai beralih daripada SMS menuju aplikasi, dikarenakan kembali kepada peraturan Kominfo bahwa tidak boleh menyebar lebih dari 100 SMS dan dalam satu waktu, dan kembali lagi kepada aplikasi Android. Saya tarik kesimpulan bahwa memang kita sebagai siswa harus saling membantu dalam hal ini. Dikala kita absensi berbasis online yang menggunakan dalam tanda kutip Android, aplikasi Android pun harusnya sebagai petugas atau guru dari yang bertugas dalam berbasis online harus bisa menjelaskan prosedur kepada siswa-siswa secara terperinci. Saya kembalikan kepada studio.